Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tentang seseorang yang bernama Lily, berusia 25 tahun, dengan kesibukan menjadi ibu rumah tangga pada saat ini, yang pernah mengalami gangguan mood, yaitu pada diagnosa bipolar disorder. Yuk kita simak cerita berikut ini. Pada tahun 2020, Lily didiagnosa mengalami depresi berat oleh psikiater karena Lily memiliki trauma pada saat ia masih kecil dan trauma genetik yang diwariskan. Kemudian, Lily mengalami distimia atau depresi ringan selama bertahun-tahun. Dan pada tahun 2020 juga, satu hari sebelum Ramadan, Lily didiagnosa bipolar disorder, dan pada bipolar ini Lily lebih condong mengalami episode depresinya dibandingkan episode maniknya. Untuk episode maniknya, biasanya menyebabkan Lily tidak tidur selama 2 hari 2 malam dan tidak merasakan ngantuk yang berlebihan atau tidur yang harus digantikan. Bahkan sebaliknya, Lily malah merasa lebih aktif dibanding biasanya. Contohnya, jika melakukan sesuatu harus benar-benar tuntas detik itu juga dengan waktu berjam-jam tanpa henti dan ingin selalu bersosialisasi. Lalu, untuk episode manik ini biasanya berlangsung minimal selama 2 minggu. Pada saat episode depresi, Lily biasanya mengalami bahagia tanpa sebab yang membuat dirinya sangat bahagia di hari itu apapun sebabnya. Namun, ketika Lily merasa terpuruk, selalu berpikiran ingin mengakhiri hidupnya tanpa merasakan rasa sakit. Ketika Lily mengalami 2 episode tersebut, biasanya Lily sendiri tidak bisa membedakan kapan depresi itu berhenti dan kapan manik itu muncul. Begitupun sebaliknya. Dan kondisi itu memang benar-benar tidak stabil sehingga perasaan yang dialami Lily bisa mengalami naik turun. Lalu, ketika episode manik itu muncul, Lily merasa sangat terbantu dalam kesehariannya. Namun, pada saat episode depresinya muncul, Lily malah merasakan terganggu dalam kesehariannya. Bahkan, sampai ingin menyendiri saja karena terus-menerus berputar pada pikiran negatif dirinya sendiri. Pada saat episode depresi muncul juga, Lily merasa sangat rugi karena pemikiran ia jadi berkutat pada hal-hal sedih yang dibuat oleh asumsi dirinya sendiri. Seperti ia mengingat tentang sikap orang-orang terhadap dirinya dan mengingat hari-hari menyedihkan di masa lalunya. Saat Lily berkutat dengan pikirannya tersebut, jadi berimbas pada perilaku impulsif, yaitu untuk menyakiti diri sendiri sehingga merugikan badannya sendiri. Pada diagnosa bipolar yang dialami, Lily mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Awal mulanya, Lily dibantu oleh sahabatnya yang menemani untuk bertemu psikiater di setiap pertemuannya. Selanjutnya, Lily ditemani oleh ibunya dengan penuh kesabaran mendampingi Lily dari pertama ke psikiater sampai 1,5 tahun ia berobat. Lily juga diharuskan untuk minum obat yang sudah dianjurkan oleh psikiater, dan untuk keadaan saat ini, Lily sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, ketika ada suatu keadaan yang mengingatkan dirinya pada fase bipolar di masa lalunya, Lily masih bisa merasakan hal-hal yang membekas di masa bipolarnya. Pada saat muncul episode depresi, banyak hal yang merubah Lily, dikarenakan ketika Lily menjalani hidupnya dihantui dengan rasa sedih terus-menerus, dan hal itu berasa berat bagi dirinya. Jadi, apapun pekerjaan yang Lily lakukan tidak bisa selesai dengan baik. Lalu, relasi dengan sekitar pun mendadak buruk, karena diri Lily tiba-tiba menarik diri dari lingkungannya. Namun, jika sudah masuk fase manik, tiba-tiba Lily bisa berbaur kembali dengan sendirinya. Untuk gangguan bipolar yang dialami oleh Lily memiliki perubahan mood yang sangat drastis. Maka, untuk terapi atau perawatan yang dijalani oleh Lily, yaitu
diberikan terapi obat untuk memulihkan saraf-sarafnya terlebih dahulu karena case-nya lebih banyak fase depresinya. Untuk fase depresi ini berkaitannya dengan saraf-saraf di otaknya, disambil dengan terapi menceritakan setiap hal yang menjadi pikiran negatif selama ini. Lalu, untuk menjaga kestabilan suasana hati Lily, ada rutinitas yang Lily lakukan, yaitu seperti membaca buku, mendengarkan podcast, minum kopi, dan journaling setiap harinya. Dan untuk pandangan Lily sendiri mengenai diri yang didiagnosa bipolar, pada awalnya Lily merasa, oh agak gila ya ternyata. Tapi karena itu proses perjalanan untuk penerimaan diri, lama-lama setelah berusaha berproses untuk keluar dari pikiran-pikiran yang negatif, jadi merasa lebih beruntung karena Lily menjadi bisa mengerti kondisi diri sendiri, bisa mengubahnya menjadi lebih baik, dan bisa lebih berempati dengan lingkungan sekitar. Karena menjadi rekan yang sehat itu dimulai dari mengenal kepribadian diri sendiri, kelemahan dan kelebihan diri, agar kita bisa mengontrol diri sendiri sehingga kita tidak membebankan sifat buruk kita untuk senantiasa dimaklumi dengan orang lain. Untuk hal yang terasa mengganggu, mesti dicari jalan keluarnya. Dan dengan adanya diagnosa, lebih mudah untuk mencari solusi ke depannya. Jadi, untuk di awal-awal merasa berat dikarenakan beban nama diagnosa tersebut. Tapi setelah mengerti, diagnosa bipolar disorder bisa menjadi jalan untuk Lily menemukan cara termudah berdamai dengan keadaan dan menjadi merasa beruntung karena tertolong lebih cepat. Setelah Lily melewati masa tersulit pada bipolar disorder ini, Lily mengambil pelajaran yang bisa diambil, yaitu Lily menjadi bisa lebih memaknai hidup, seperti rasa sedih itu tidak selamanya. Mari tetap hidup untuk hal-hal kecil yang masih ingin kita nikmati.